apa koalisi yang lain. Nah artinya kalau PAN diam diri itu ya ketinggalan kereta dong, ketinggalan lokomotif. Oleh karena itu ya ketika PAN bersilaturahmi dengan PDIP, dengan Gerindra hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Artinya memang itu yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun ketika pendaftaran semakin mendekat di bulan Oktober 2023 nanti capres dan cawapres itu, maka ya semua partai itu ritme ya silaturahminya, ritme untuk membangun konstruksi koalisinya pasti akan semakin kencang. Oleh karena itu saya melihat nanti pertemuan-pertemuan itu kan tadi penjajakan, ya artinya pendalaman dulu, artinya mana yang kira-kira cocok. Yang ujung dari semua nanti ya pertemuan-pertemuan itu adalah bagaimana rasionalitas dibangun, artinya sangat realistis. PAN itu pasti nanti realistis siapa yang kira-kira nanti punya potensi menang. Lalu kira-kira apakah bisa mengakomodasi misalkan tadi kepentingan PAN, siapa yang menyodorkan nama Pak Erick Thohir, baik katakanlah ke PDIP maupun ke Pak Prabowo. Saya rasa itu hal yang rasional saja bagi PAN, karena bagaimanapun pilihannya ketika misalkan di internal PAN tidak ada jagonya, artinya tidak ada yang bisa dijual sebagai capres maupun cawapres, maka ya tadi mendukung capres yang memiliki elektabilitas tinggi, sekaligus juga mengusung tadi ya Pak Erick Thohir yang kata Pak Eko tadi memiliki elektabilitas yang tinggi juga. Karena rasionalitas dari pertarungan semua ini adalah soal menang kalah. Politik itu tidak ada menjelaskan soal alasan 1000 kekalahan gitu. Artinya ya kalau politik bagaimanapun caranya menang dengan terhormat. Nah, menang dengan terhormat itu ada kalkulasinya. Oleh karena itu kalkulasi itu harus rasional dan harus matang. Ini adalah aspirasi dari kader PAN. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakannya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi ini sudah tahun 2023, 2022 kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. PAN ketika memang tidak punya kandidat karena kalender pemilu serentak, maka center of kandidat orang memilih nama lebih cenderung daripada memilih partai politik, maka partai yang tidak punya kader memang ada kesulitan. Ini tantangan bagi PAN, sehingga untuk mendapatkan itu PAN harus mencepat mentekoper mengakuisisi bahwa Erick adalah PAN adalah Erick. Kalau misalnya itu bisa lagi dinaikkan kelas, misalnya Erick Effect itu akan berkontribusi, tidak terjadi split ticket voting untuk peningkatan elektabilitas PAN, ini patut disyukuri oleh PAN gitu, karena itu juga momentum yang paling tepat. Tapi kalau ada kesulitan yang dialami hadapan adalah selain memang kelebihan tadi punya Erick Thohir nanti yang bisa diakuisisi segera, yaitu PAN kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita 2,9%. Data yang kita ambil November kemarin 2022. Nah, cuma memang kalaupun ini menjadi tantangan bagi PAN untuk memastikan bahwa ini tidak masalah bagi PAN karena memang punya kader nanti Ganjar tidak diwakafkan tapi diambil sebagai kader PAN, ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg dibawa untuk mengkampanyekan itu kader sendiri, itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya caleg daripada itu kader-kader PAN, caleg PAN mengkampanyekan kader orang lain. Nah itu menjadi tantangan bagi PAN bahwa karena ini adalah keberkahan dari kalender pemilu serentak. Nah kalau kemudian ini cepat, sebenarnya nggak perlu gampang lagi kalau memang PAN adalah Erick Thohir adalah PAN, ini waktu yang tepat. Tinggal memang kegampangan itu kenapa ke Ganjar masih ada keraguan atau kebimbangan, atau ke Pak Prabowo masih ada keraguan, ada yang belum putus. Saya merasa poinnya yang ketiga terakhir Mbak Zilvia, ada kemungkinan memang karena koalisi kita ini memang koalisi yang tadi dikatakan PAN adalah koalisi hari ini bersyarat, yang sebelum tidak bersyarat. Tentu ada juga, saya nggak tahu apakah memang koalisi ini betul-betul PAN hanya menyodorkan soal cawapresnya. Kalau cawapresnya klik, maka oke, kita lanjut. Tapi kalau enggak, kemungkinan ada juga keberkahannya kalau calegnya wakil presiden dari Pak Erick enggak jadi, itu akan kemungkinan Pak Prabowo juga tetap akan kuat jadi poros. Kan poros KIB dianggap sudah bubar karena Golkar, kemudian
dianggap PAN juga sudah seperti ini, P3 sudah. Nah, tinggal hari ini ada 3 poros, KIB sudah bubar, kemudian KIR. Mayoritas pemilihnya malah dukung Anies Capres 2024. Begini jawaban PAN, dikutip dari Viva Politik. Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional PAN, Edi Suparno buka suara soal hasil survei lingkaran Survei Indonesia (LSI). Denny JA yang mengatakan mayoritas pemilih PAN malah mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Diketahui sebanyak 48,1% pemilih PAN mendukung Anies. Menanggapi itu, Edi menjelaskan, pada dasarnya nama Anies memang sempat masuk sebagai kandidat calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres dalam Rakernas PAN 2022. Sesungguhnya begini, di dalam Rakernas PAN 2022 kita umumkan 9 nama capres dan cawapres kita. Kita sebut sebagai calon pemimpin bangsa 2024. Mas Anies Baswedan ada di sana, kata Edi kepada wartawan di kantor DPP PAN Senin 5 Juni 2023. Dikatakan Edi, sejak saat itu terjadi perkembangan di internal PAN seperti komunikasi yang intensif dengan Ganjar Pranowo hingga Erlangga Hartarto yang merupakan rekan koalisi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal inilah yang kemudian membuat nama Anies tersisihkan. Memang ada perkembangan yang akhir-akhir ini terlihat intensif dengan Pak Erik, intensif bicara dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, apalagi dengan Pak Erlangga. Kan kita dalam satu koalisi KIB, ucapnya. Meski demikian, Edi menyebut pihaknya sampai saat ini tetap terbuka dengan opsi-opsi nama capres maupun capres yang diusung partai politik parpol lain. Ia meyakini siapapun yang maju pada Pilpres 2024 merupakan sosok yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi saat ini kita terbuka untuk semua putra bangsa yang terbaik yang ingin maju, jelas Edi. Sebelumnya, peneliti lingkaran survei Indonesia (LSI) Denny JA Ardian Sopa mengatakan mayoritas pemilih dari PAN memilih Anies untuk maju sebagai bakal calon presiden capres pada Pilpres 2024. Dikatakan Edi, sejak saat itu terjadi perkembangan di internal PAN seperti komunikasi yang intensif dengan Ganjar Pranowo hingga Erlangga Hartarto yang merupakan rekan koalisi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal inilah yang kemudian membuat nama Anies tersisihkan. Memang ada perkembangan yang akhir-akhir ini terlihat intensif dengan Pak Erik, intensif bicara dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, apalagi dengan Pak Erlangga. Kan kita dalam satu koalisi KIB, ucapnya. Meski demikian, Edi menyebut pihaknya sampai saat ini tetap terbuka dengan opsi-opsi nama capres maupun capres yang diusung partai politik parpol lain. Ia meyakini sebelumnya peneliti lingkaran survei Indonesia (LSI) Denny JA Ardian Sopa mengatakan mayoritas pemilih dari PAN memilih Anies untuk maju sebagai bakal calon presiden capres pada Pilpres 2024.